Shalom. Shalom. Halo. Bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang sangat senang mempelajari Alkitab melalui pelajaran buku Sekolah Sabat. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dari minggu lalu dengan judul Misi Allah bagi kita, bagian yang kedua. Dan sebelum kita memulai pelajaran pada minggu ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Tobi. Selamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ketika kami akan belajar dari firman Tuhan. Biarlah kami juga Engkau berikan kuasa menjadi pelaku firman. Memberkati pemirsa The Safe Ministry dan kami agar kami sama-sama mendapatkan terang dari surga. Sehingga melalui pelajaran ini hidup kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan kita akan mempelajarinya hari per hari, dan sebelumnya kami minta Pak Tobi untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, kita masih lanjutkan pelajaran kita minggu ini dengan judul yang sama dari minggu lalu. Kita masuk ke bagian yang kedua. Kita coba perhatikan di ayat hafalan. Karena itu pergilah. Ini ayat paling familiar ya. Ini ayat misi ya. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pemirsa The Safe Ministry, kalau kita perhatikan mendalam di dalam ayat hafalan ini, kita sebenarnya sudah langsung dapat apa inti pelajaran satu minggu ini. Pertama, kalau dalam konteks misi, ya, karena itu pergilah. Apa yang harus kita lakukan? Pergi, ya, pergi ngapain? Atau apa yang mau kita lakukan ketika kita harus pergi itu? Ya, apa yang kita harus lakukan? Menjadikan semua bangsa muridku. Ya, bagaimana cara menjadikan semua bangsa muridku? Itu nanti akan kita pelajari. Ya, bagaimana cara menjadikan semua bangsa muridku? Lalu ada kata lagi semua bangsa di sini ya. Semua bangsa artinya ya seberapa luas arena misi kita. Ya, seberapa luas arena misi kita nanti akan dijelaskan dimulai dari mana ketika kita menjalankan misi ini, ya. Lalu bagaimana kita menjadikan murid? Apa nanti definisi pemuritan? Ya, nanti kita akan mendengarkan penjelasan secara detail apa sih yang disebut ya jadikan bangsa semua muridku. Lalu setelah dijadikan bangsa muridku, baptislah mereka. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Ada lagi pelajaran yang penting di sini, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada 3 oknum yang disebut di dalam konteks ini. Ya, artinya ada oknum, ya ada 3 oknum yang menjadi satu kesatuan. Apa itu? Nanti kita akan pelajari. Jadi ayat hafalan ini sudah menjadi intisari memang bagi kita, ya, kemana fokus pelajaran kita. Ya, ketika kita nanti akan pergi, ya, ketika kita nanti akan pergi, kita ngapain? Kita mau menjadikan semua bangsa murid melalui apa? Bagaimana caranya? Dan apa yang kita bawa? Ketika kita pergi itu apa yang kita bawa? Apa yang kita kabarkan agar orang mau menjadi murid? Lalu setelah kita kabarkan mengapa kita harus baptis dan dibaptis di dalam nama apa? Ya, nanti ada 3 oknum yang kita akan pelajari. Demikian pemirsa The Safe Ministry yang menjadi pengantar bagi kita di dalam pelajaran kita satu minggu ini. Baik, terima kasih Pak Tobi. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Allah Tritunggal, asal mula dari misi. Dan kami masih minta Pak Tobi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Tadi kembali kita lihat di dalam ayat hafalan, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada 3 oknum, dalam bahasa saya tadi ada 3 oknum. Di dalam pelajaran hari Minggu ini secara eksplisit disebut adalah Allah Tritunggal. Ya, Tritunggal, 3 tapi 1. Itulah tadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada banyak pemahaman mengenai konsep kealahan. Ya, ada banyak pemahaman mengenai konsep kealahan. Namun kita yang mengimani Yesus, mengimani Allah dan mengimani Roh Kudus dan belajar dari Alkitab, kita menerima ini, ya, kita menerima bahwa ada 3 pribadi, 3 oknum yang menjadi satu. Kalaupun kita diajarkan ada 3 oknum yang terlibat, tetapi 3 oknum ini tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi itu berjalan menjadi satu kesatuan.
Tidak ada yang menjalankan misinya sendiri-sendiri tanpa satu kesatuan. Oleh karena itu dijelaskan kepada kita bahwa memang ya di dalam misi mengembalikan citra Allah itu disepakati oleh Allah Tritunggal ini. Yesuslah jalan satu-satunya sebagai jalan keselamatan. Ya, jalan satu-satunya sebagai jalan keselamatan yang diutus oleh Allah. Ya, yang diutus oleh Allah untuk menjangkau kita manusia. Ya, untuk menjangkau kita manusia. Oleh karena itu, maka Yesus lahir, hidup bersama dengan kita, melakukan pelayanan, kemudian dia mati dan bangkit dan dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, Allah mengutus Roh Kudus datang ke dunia, bukan menggantikan misi, tetapi tetap dalam misi yang sama. Tetapi Roh Kudus dikirim oleh Allah Bapa untuk mendampingi kita, memberikan kekuatan kepada kita, meneruskan misi Allah itu. Bukan berarti selama ini Roh Kudus tidak ada di dunia. Roh Kudus sudah ada sejak dari dahulu. Bahkan sebelum diciptakan, misi ini adalah datang dari Allah yang Tritunggal. Artinya memang sudah ada, tetapi perannya masing-masing mereka jalankan sesuai dengan yang sudah mereka sepakati. Ketika Yesus selesai menjalankan misinya, dia mati dan bangkit, maka Roh Kuduslah yang diutus mendampingi kita untuk mengajar kita, menghibur kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalaupun kata Trinitas di dalam Alkitab itu tidak pernah kita temukan secara eksplisit, tapi bukti bahwa misi ini berasal dari Allah Tritunggal itu sangat banyak. Dan bahkan ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama apa? Mengapa tidak dia sebut dalam namaku saja atau dalam nama Bapa saja? Karena Yesus tahu bahwa 3 oknum inilah sumber awalnya misi ini. Dan 3 oknum ini adalah oknum yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kalau kita bisa menyimpulkan bahwa satu fakta tentang misi kealahan itu, kita simpulkan dalam satu kalimat, yaitu apa? Bapa yang menjanjikan, lalu jaminan dari Allah Anak terhadap penggenapan janji itu. Dan janji itu sendiri yaitu datangnya apa? Roh Kudus untuk menemani, mendampingi kita, memastikan bahwa kita dimampukan untuk meneruskan misi Allah itu. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini, pemirsa The Safe Ministry dan Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tommy. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Pemuritan, Fokus dari Misi. Dan kami minta Pak Bijak untuk menjelaskan apa yang maksud dari. Selamat. Iya Pak, Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Lagi-lagi kita juga diberikan satu pelajaran ya, pemuritan, fokus daripada misi ini. Jadi setelah Allah memiliki satu misi kepada manusia, kemudian mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke atas dunia, untuk memberikan pelayanan, memberikan pengajaran, memberikan satu contoh ya. Kemudian misi yang paling utama adalah berkorban, merelakan hidupnya itu mati di atas kayu salib. Ini merupakan satu misi yang patut diapresiasi. Kita patut cermati bahwa Kristus sudah menyelesaikan misinya. Nah, sekarang tali estafet itu diserahkan kepada murid-muridnya. Bahkan kepada seluruh rasul, bahkan seluruh umat manusia yang ada di atas dunia ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh panelis saudara Elvin, bahwa Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian Yesus sendiri memberikan satu janji bahwa dia akan menyertai kita semuanya sampai dengan akhir zaman. Kalau kita coba kupas, kita dalami lagi, ada 4 aspek ya, ada 4 aspek komponen yang sederhana, yaitu yang pertama. Yang pertama itu adalah Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke Galilea, bertemu dengannya. Jadi aspek yang pertama adalah Yesus memberikan perintah kepada muridnya bertemu di salah satu bukit di situ ya, pertemuan terakhir tentunya. Kemudian yang kedua, Yesus datang kepada mereka dan menyatakan otoritas. Menyatakan otoritas dan kekuasaannya. Ini aspek yang kedua. Kemudian yang ketiga, Yesus mengutus murid-muridnya untuk memuridkan orang-orang ya. Jadi Yesus memiliki
satu misi, satu instruksi, perintah kepada murid-muridnya untuk menjadikan orang lain itu murid. Kemudian yang keempat, Yesus berjanji menyertai murid-muridnya, yaitu bahwa dia akan berjanji menyertai sampai dengan akhir zaman. Ini kalau kita lihat dari empat aspek ini, ada satu perintah instruksi yang memang jelas-jelas nyata yang diberikan Yesus kepada seluruh murid-muridnya, yaitu tentang misi pemuritan. Artinya tali estafet itu bukan lagi kepada Yesus, tapi itu sudah diserahkan, diberikan kepada murid-muridnya. Ada 3 dimensi ya, dimensi yang atas pemuritan ini. Yang pertama, dimensi rasional atau pembelajaran. Kalau kita tahu bahwa secara rasional, ini kalau menjadikan murid, itu ada satu guru dan murid. Guru memberikan pengajaran, memberikan pelajaran-pelajaran Alkitab, memberikan pelajaran-pelajaran tentang Yesus, bagaimana pelayanan Yesus kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya itu memahami akan pelajaran daripada Yesus, misi daripada Yesus yang sudah tergenapi, mati di atas kayu salib dan lain sebagainya. Kemudian Yesus memiliki satu kasih yang luar biasa, bahwa pengorbanan di atas kayu salib ini merupakan wujud kasih daripada Yesus kepada seluruh umat manusia. Nah, pelajaran ini diberikan kepada muridnya oleh gurunya ini. Ini adalah dimensi daripada rasional. Kemudian yang kedua, yaitu dimensi relasional. Relasional atau komunitas. Pemuritan ini memiliki satu dimensi, yaitu tentang bagaimana kita menjalin satu komunitas relasi berhubungan dengan orang-orang, kita membangun sebuah komunitas sendiri ya, mungkin di WhatsApp atau di media sosial, bahwa lingkungan kita adalah orang-orang yang memiliki satu misi yang utama. Misi yang utama, mengenal Yesus. Mengenal Yesus lebih dalam lagi, kita memiliki satu misi pemikiran yang sama dalam satu komunitas itu. Sehingga pemuritan ini akan terwujud pada waktu kita berada di dalam komunitas tertentu, bersama-sama dengan relasi kita, dan pemuritan akan terwujud. Kemudian yang ketiga, dimensi yang ketiga, yaitu adalah dimensi misionaris. Artinya bahwa kita berbagi iman, berbagi pengalaman rohani, bagaimana Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu memiliki peran yang besar dalam kehidupan kita. Bahkan pada waktu kita mungkin sakit, pada waktu kita lemah, pada waktu kita dalam keterpurukan, di titik yang paling rendah, Yesus itu hadir di tengah-tengah kita. Pada waktu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, pengalaman rohani kita ini bisa kita menjadikan satu cerita ya, dan kita beritakan ini kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga melihat bagaimana kehidupan Yesus itu berada di dalam kehidupan kita ya, sehingga mereka percaya kepada Yesus. Pemuritan model untuk dimensi misionaris itu menjadi seperti itu ya, berbagi iman, berbagi pengalaman kehidupan rohani di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, sekarang apa sih menjadi satu pelajaran bagi kita dengan fokus daripada misi ini? Kalau Yesus sendiri sudah menyelesaikan misinya. Nah, sekarang bagi kita, misi kita itu menjadikan semua bangsa murid daripada Yesus. Ajar mereka. Setelah diajar, dibaptiskanlah mereka atas nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita diberikan satu keyakinan bahwa Yesus akan tetap menyertai kita. Artinya bahwa kita tidak perlu takut untuk menyelesaikan misi ini. Ada Yesus yang selalu mendampingi kita, memberikan satu jaminan. Jangan takut, jangan khawatir bahwa kita akan gagal. Kadang-kadang kalau kita diberikan satu tugas atau misi tertentu untuk menyelesaikan tugas itu, kita kadang-kadang takut gagal. Tapi Yesus sekali lagi memberikan satu jaminan, Dia menyertai kita sampai akhir zaman, sehingga misi itu dapat boleh selesai, menjadikan orang itu murid Yesus, dan murid Yesus itu dapat juga menjadikan orang lain jadi muridnya, sehingga multiple, dan sehingga banyak orang-orang dapat menjadi murid Yesus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Injil Kekal, Pekabaran dari Misi. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, tadi sudah dijelaskan oleh panelis Saudara Fajar bagaimana ada 3 dimensi pemuritan. Ya, dimensi pembelajaran atau rasional, dimensi relasional, dan dimensi misionaris. Nah,
ketika di dalam memuridkan itu, pertanyaannya adalah apa yang disampaikan atau apa yang harus diajarkan, diberitakan kepada mereka ketika mereka kita jadikan murid, yaitu kita bicara Injil kekal. Jadi ketika kita memuridkan orang lain, pekabaran Injil kekal itulah yang akan kita sampaikan. Apa itu Injil? Ya, jelas di sini dikatakan Injil adalah kabar baik mengenai kasih karunia yang ditawarkan kepada semua orang melalui Yesus Kristus. Jadi ketika kita bicara Injil, ya berarti kita bicara mengenai apa? Kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Pemberian Allah yang terbesar, yang terbaik adalah apa? Kematian Yesus itu. Maka ketika kita memuridkan orang, ketika kita mengajar, tadi dimensi pemuridan salah satu adalah dimensi rasional. Ketika kita mengajar mereka, apa yang kita ajarkan? Kita ajarkan kepada mereka bahwa Yesus telah lahir, hidup bersama dengan kita, mati dan bangkit, ya, naik ke sorga, ya, dan telah naik ke sorga. Itu semua dilakukan untuk mengangkat kita keluar dari perbudakan dosa yang tadinya kita harusnya jatahnya mati, tapi sudah diambil alih. Kematian itu sudah diambil alih oleh Yesus dan kita punya pengharapan, ya, kita punya pengharapan bahwa kita nanti akan diam bersama dengan Allah di dalam kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan. Inilah terus yang kita ajarkan berulang-ulang sehingga siapapun yang kita muridkan, mereka akan datang, ya, mereka akan datang kepada Allah oleh karena mereka menyadari kasih Allah melalui Yesus. Ya, kasih Allah melalui Yesus. Inilah Injil kekal terus yang kita sampaikan kepada orang-orang yang rindu akan kebenaran, ya, maka kita ajarkan itu bagaimana mereka mengenal pribadi Yesus. Kepada kita para pemirsa The Save Ministry yang mungkin kita turut aktif di dalam kegiatan-kegiatan penginjilan. Jangan lupa ketika kita mengabar Injil, sampaikanlah kabar baik ini. Kabar baik bahwa kita diperhatikan oleh Allah, ya, kita diangkat dari tubir dosa, kita diselamatkan dari kematian yang harusnya jatah kita mati untuk selama-lamanya, tetapi kita akhirnya punya pengharapan. Oleh karena apa? Karena Yesus telah lahir, hidup bersama dengan kita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Inilah terus yang kita sampaikan. Dengan demikian ketika para pembelajar Alkitab yang merasakan bagaimana luar biasanya kasih Allah itu kepada kita, mereka akan datang sendiri menyerahkan diri. Lalu pelajaran penting lagi bagi kita, ya, jangan sampai kita yang membawa pekabaran misi ini, kita sendiri tidak merasakan bagaimana kasih Yesus itu kepada kita. Jangan sampai kita sendiri tidak punya pengalaman rohani yang dalam bahwa Yesus sudah mati demi kita dan bangkit, ya, naik ke surga. Jangan sampai kita hanya menyampaikan pekabaran Injil ini hanya di dalam tataran konsep, tapi kita sendiri belum punya pengalaman itu. Ini satu perintah yang penting bagi kita. Ketika Allah memberikan perintah ini kepada murid-muridnya dulu, perintah yang sama juga diberikan kepada kita. Marilah kita membawa kabar Injil ini sebagai misi, ya, sebagai misi utama, yaitu apa? Menyampaikan Injil kekal. Yesus telah mati bagi kita. Ini bukti kasih Allah kepada kita. Demikian pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Umat Allah, Saluran Misi. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan itu. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry, ya. Sekali lagi bahwa peran gereja itu menjadi satu saluran misi itu sendiri, ya. Jadi peran gereja pada zaman ini, di mana itu dibentuk oleh Yesus sebagai kumpulan umat-umat percaya kepada Yesus, percaya kepada misi Dia, menjadi satu instrumen atau alat bagi Allah itu sendiri untuk menyelesaikan misi yang utama, menjangkau seluruh umat manusia yang belum mengenal daripada Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita tahu bahwa sebetulnya kita itu disiapkan menjadi instrumen Allah untuk menyelesaikan misinya, dan kita telah diundang untuk mengambil bagian di dalam kasih karunia-Nya.
Kita tahu bahwa pada zaman dahulu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, kemudian dia ditempatkan di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itu dia, Allah juga memiliki satu misi untuk memerintahkan kepada Abraham supaya menjadi Abraham ini menjadi bapa orang percaya, menjadi orang yang diberkati, menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Artinya bahwa Allah menginginkan Abraham itu memberikan satu citra, ya, citra Allah ada di dalam keluarga Abraham ini, sehingga banyak orang yang terberkati dengan kehadiran Abraham. Ini misi utama, ya, yang disampaikan kepada Abraham. Kemudian berlanjut kepada Musa sampai dengan Yesus itu sendiri. Yesus kemudian juga memerintahkan kepada murid-muridnya, ya, supaya mereka menjadi agen atau menjadi tangan kepanjangan daripada Tuhan untuk memberitakan kabar Injil. Tadi sudah disampaikan oleh panelis saudara Elvin, sangat rinci sekali. Kabar baik, Injil, kabar sukacita, kabar yang sangat menyenangkan, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pertama, kelahiran, pelayanan, kemudian pengorbanan, dan bahkan kebangkitan. Jadi misi utama yang diemban oleh umat-umat Tuhan, yaitu memperkenalkan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang sudah diutus oleh Tuhan untuk datang di atas dunia. Dia menjalani kehidupan pelayanannya, kemudian dia rela mati di atas kayu salib, dan akhirnya bangkit, kemudian naik ke surga, menjadi satu jaminan, menjadi juru selamat bagi umat manusia. Inilah yang mesti harus disampaikan oleh umat-umatnya yang mengaku sebagai agen atau misi Allah itu kepada semua umat manusia. Nah, sekarang gereja ini dibentuk oleh Tuhan menjadi kumpulan umat-umat percaya. Nah, kita tahu bahwa gereja ini menjadi satu tempat komunitas gitu, ya, komunitas yang mana mereka mengemban satu misi, yaitu menyampaikan pekabaran Injil kepada seluruh umat manusia. Nah, sekarang apa misi daripada gereja? Kita tahu bahwa di dalam Lukas 19 ayat 10, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya misi utama daripada Yesus itu datang di atas dunia itu untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Oleh karena itu misi yang diemban oleh gereja yaitu mencari domba-domba yang hilang, mencari orang-orang yang belum mengenal Kristus, kemudian menjadikan mereka murid, kemudian diajar, kemudian dibaptiskan, dan akhirnya menjadikan orang yang dibaptis ini menjadi muridnya untuk menyampaikan juga pekabaran yang sama kepada orang lain, yaitu pekabaran tentang Yesus Kristus. Jangan lupa, ya, misi yang paling utama, menjadikan orang murid itu memperkenalkan bahwa Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi juru selamat bagi umat manusia. Itu arahnya tetap kepada Yesus, ya, arahnya kepada Yesus, bahwa kita memiliki misi yang paling utama. Demikian Pak Simon dan pemirsa Gesif. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Dunia Ini, Arena Misi. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Salam. Ya, kalau kita tadi sudah belajar bahwa gereja itu menjadi satu instrumen atau alat Allah yang untuk menjangkau semua manusia. Nah, sekarang kita berbicara tentang arena atau area gitu, ya, area misi di mana. Setelah kita tahu bahwa kita menjadi salah satu anggota jemaat di dalam satu gereja. Nah, sekarang kita mau menginjil untuk menjadikan semua bangsa itu murid. Itu dimulai dari mana? Nah, kita lihat di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-9, 9 dan ke-10, ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat yang ke-10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, bagi kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Artinya bahwa ada satu kumpulan besar, masyarakat, bangsa dari berbagai suku dan bahasa, kaum dan suku dan bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba. Artinya bahwa semua orang ini nantinya itu akan datang menghadap tahta daripada Allah. Nah, bagaimana pemandangan ini akan terwujud jika kita yang sudah diberikan satu misi itu tidak menjadikan mereka murid,
menjadikan mereka untuk mengenal Yesus sebagai Raja di atas segala raja, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak memiliki satu peran ya, dalam konteks bahwa kita tidak memiliki satu misi dan peran untuk terjun bersama-sama dengan umat-umat yang lain, menjadikan mereka itu murid. Itu tidak akan terwujud kumpulan besar itu. Nah, sekarang area mana, mulai dari mana misi kita itu akan dijelaskan. Seperti halnya murid-murid daripada Tuhan Yesus, maka pergilah kamu ke Yudea, ke Samaria, kemudian ke Yerusalem, dan ke seluruh dunia. Itu artinya bahwa kita memiliki satu misi untuk lebih dahulu orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita yang kita akan jangkau. Mungkin kakak-kakak kita, saudara kita, mungkin orang tua kita, yang mungkin belum mengenal akan Yesus Kristus. Kita perkenalkan kepada mereka. Setelah lingkungan, rumah, keluarga kita sendiri sudah terjangkau, kemudian baru kita meningkat kepada tetangga, lingkungan sekitar, kepada komunitas kita, di dalam teman-teman, di dalam pekerjaan. Nah, setelah itu baru kita menjangkau kepada yang lebih jauh, mungkin di beberapa daerah tertentu, di kota tertentu, bahkan mungkin di luar tertentu ya. Banyak sekali daerah-daerah yang belum terjangkau, mungkin di pulau yang terpencil dan lain sebagainya. Itulah arena misi yang perlu kita jangkau. Seperti halnya supaya kita bisa memenuhi panggilan daripada Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan mereka yang diam di atas bumi kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ini merupakan satu model yang mesti harus kita tiru, yaitu kita menjadi saksi-saksi daripada Kristus. Misi ini dimulai dari rumah tangga kita, keluarga kita, anak, orang tua, tetangga, bahkan lingkungan keluarga. Kemudian kita membagikan kesaksian kita kepada orang lain, dan tentunya Injil keselamatan, Injil sukacita ini dapat menjangkau kepada semua orang. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan mengakhiri diskusi kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk melangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, perintah Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya tidak hanya ditujukan kepada ke-12 murid yang mula-mula pada saat itu, tapi ini diberikan kepada semua kita orang Kristen pada saat ini. Jika kita mengaku sebagai murid yang sejati, yang dilahirkan dalam kerajaan Allah sebagai pengabar Injil, maka kita juga akan rindu mengabarkan Injil itu kepada orang lain. Orang yang minum dari air hidup itu akan menjadi mata air yang hidup juga bagi orang lain. Kita yang sudah menerima pekabaran Injil itu, kita juga harus menjadi pemberi kabar Injil itu kepada orang lain. Oleh karena itu Tuhan mengharapkan pelayanan pribadi dari setiap kita, ya, yang Tuhan sudah berikan, sudah karuniakan kepada kita pengetahuan kebenaran pada saat ini, agar itu kita bagikan kepada orang lain. Bisa saja mungkin kita tidak bisa menjadi misionaris pergi ke negeri-negeri asing, tapi kita bisa menjadi misionaris di dalam lingkungan yang terdekat kita. Dan perintah memuridkan ini bukan saja hanya kepada pendeta, tetapi ini juga menjadi tugas kita sebagai warga gereja. Dimanapun gereja didirikan, maka semua anggota gereja harus terlibat aktif di dalam pekerjaan misionaris ini. Karena kita lahir adalah sebagai misionaris, karena tidak ada manusia yang diciptakan Tuhan yang tanpa misi dari Allah. Oleh karena itu, misi kita adalah menjadikan semua bangsa murid-murid Yesus. Walaupun sangat disayangkan, ada banyak pertumbuhan gereja pada saat ini lebih dilihat sebagai pertumbuhan angka-angka dan statistik, tapi tanpa kedalaman spiritual, tanpa pengalaman rohani yang dirasakan oleh masing-masing. Dengan kata lain, pada saat ini banyak orang Kristen, secara umum orang Kristen jauh lebih baik dalam menobatkan orang daripada membantu orang yang bertobat itu menjadi murid Kristus. Ini adalah satu fenomena yang harus kita perbaiki. Jangan kita mengejar
angka-angka statistik sebagai anggota gereja, menjadikan orang menjadi anggota gereja, menjadikan orang sebagai anggota dari gereja Kristen, tetapi tanpa merasakan bahwa mereka adalah murid Yesus. Jauh lebih penting adalah memuridkan orang daripada mencapai angka-angka statistik itu. Biarlah kita semua anggota gereja, pribadi lepas pribadi, kita turut aktif mengajak orang menjadi murid Kristus. Dari segi dimensi pengetahuan, dimensi komunitas atau relasional, dan juga dimensi misi, bahwa mereka harus merasakan bagaimana Allah betapa kasih kepada kita yang ditunjukkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis yang telah menjelaskan hari per hari. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan biarlah kita boleh menjadi para misionaris di keluarga kita masing-masing. Dan kita akan menutup pelajaran pada minggu ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Fadil. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas pemikiran yang maupun inspirasi terang dari surga, supaya kami dapat boleh memahami akan misi Kristus, dan kami dapat menjadikan murid-murid untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat boleh mengenal akan Engkau lebih dalam, dan menyampaikan ini kepada orang lain, sehingga mereka percaya kepada Kristus yang sudah berkorban di atas kayu salib, menjadi satu juru selamat bagi seluruh umat manusia. Biarlah kabar sukacita, kabar yang baik ini dapat boleh kami sampaikan kepada seluruh umat manusia di atas dunia ini, sehingga misi sesungguhnya daripada Allah dapat boleh terwujud melalui diri kami, dan kami dapat boleh menjangkau setiap umat manusia, sehingga banyak orang yang jauh dan banyak lebih percaya kepada Engkau sebagai juru selamat pribadi. Berkati seluruh pemirsa The Safe Ministry, supaya mereka dapat menjadi murid Yesus dan dapat menjadikan orang lain murid juga untuk percaya kepada Engkau. Ajari kami Tuhan dapat menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat beroleh hati yang bijaksana, supaya kami dapat boleh menyelesaikan misi daripada Kristus yang diemban oleh masing-masing kami, hingga pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, kami boleh diselamatkan dan diangkat ke surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kembali kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video kami. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh like, subscribe, dan mengkomen, dan membagikan juga bagi orang lain. Biar kita semua dapat terberkati. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom, Tuhan. Halo. Tuhan berkati.